yang penting usaha maksimal, berdoa yang sungguh, itu selesai. Hasil bukan ketentuan kita. Awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama-tama semua amal ibadah itu nanti adalah sholat yang pertama. Ketika sholatnya itu bagus, soluhasa iru amali, maka amal ibadah seseorang itu akan jadi baik. Ini namanya akhlakus, akhlake hamba kepada Tuhannya. Makanya awakmu tak pengen mewah-mewahan, mewahkan agama ini. Man a'anallah a'anahullah. Barang siapa yang menolong Tuhan akan ditolong Tuhan. Loh, Tuhan apa perlu pertolongan? Kalau Tuhannya tidak sih, yang perlu ditolong dipikirkan adalah agama Allah. Maka sejak awal saya akan pesan, sholat dengan ngaji itu sudah sejak Nabi sampai para pondok. Ya Jal, sampai ngelihat buah poso mesti 5 waktu, mesti ngaji. Ya enggak? Itu ruh daripada pondok pesantren, nyawanya. Pondok rene ngaji nih, kenek jamaah 5 waktu nih. Ya rogo tanpa nyawa toh, jenenge bangkai. Andaikan saya punya mobil, umpamanya Avanza, pembelian pribadi saya, tak cap almarhum, biar saya nggak kelihatan, yang kelihatan almarhum. Kok mobilmu tak cap Nur Sifa nanti, apa 3 apa 4. Sing ketira aja Samsudin, sing ketira ki pondoke gitu loh. Jangan goblok kok lebih, aku sedih ngerasane. Ora pinter-pinter iki piye. Kangen lah. Kenapa nang itu Gus? Manut lah. Ayam ini lah. Jambi kan nih bro. Ini tahu. Ini kok nih. Nangis tak? Oh, jadi yang ini yang mangan godong kates kan aku. Atas kan tambah sewok geri, mau gino-gino i. Jadi wangsul wau kalau Mbak. Jam berapa? Jam 8 ya ini. Ini kopi ya? Kopi ini. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Apa anu kirang sikit Jawa ya? Biasa. Artinya kelainan. Ya. Sini ya. Terus
susu Bear Brand itu betul mentah dengan Bear Brand. Bear Brand itu susu ya apa kayak ketawa. jangan tinggi itu rendah kolesterol. Yang untuk tulang-tulang Anglin. anglin apa Dipun persiapan di benjing. Alhamdulillah, insyaallah siap Pak. nggih. Siap. Dan insyaallah 300-an orang yang mau datang, antusias sekali, insyaallah. Tapi insyaallah lek kula niku sing penting niate apik ngoten mawon sudah. Salah beliau datangnya berapa orang itu tidak masalah, semoga kerso mawon. Yang betul ya itu, yang penting usaha maksimal, berdoa yang sungguh itu selesai. Hasil bukan ketentuan kita. Masuk anak-anak di pondok ini tadi saya baru pulang. Nggih, kula aturi bahwa sholat itu menjadi wadahnya untuk semua amal. Kalau tidak sholat terus mau beramal seperti apapun ya nanti takutnya sia-sia. Apalagi mengamalkan amalan sholawat, amalan apapun itu, kalau tidak sholat nanti seperti mengambil air nggak ada wadahnya, nanti nggak akan ada gunanya. Jadi sabda Rasulullah begini Gus tentang sholat ya, tentang sholat saja. Awaluma yuhasabu bil abdu yamal qiyamah as-sholat. Yang pertama-tama semua amal ibadah itu nanti adalah sholat yang pertama. Imamnya itu sholat, ibadah yang lain makmum. Nabi meneruskan idza sholuhat, ketika sholatnya itu bagus, sholuhasa iru amali, maka amal ibadah seseorang itu akan jadi baik. Contoh, sholatnya itu bermutu, nilai ibarat anak sekolah itu 9. Maka nilai ibadah-ibadah yang lain, andaikan 3, andaikan itu nanti akan ditarik sholat menjadi 8, menjadi 7, karena sholat di 9. Sekarang dibalik, wa idza fasadat fasada usairal amal. Kalau amal sholatnya itu rusak, nilainya 2, sedangkan ibadah yang lain 8, 7, 9 ditarik ke bawah menjadi 3, akhirnya raportnya merah. Maka sholat itu satu-satunya ibadah yang jalibah, bisa menarik amal ibadah yang lain, punya daya tarik, punya magnet untuk mempengaruhi ibadah yang lain. Daya katrol. Wadafi'atun, dan sholat itu adalah merupakan ibadah yang mempunyai daya tolak, tanha anil faksha iwal mungkar. Kalau sholatnya itu sudah bagus, akan berbuat maksiat itu susah, sulit. Jadi punya daya tolak itu, punya daya tarik dan punya daya tolak. Itu hanya sholat, ibadah yang lain tidak ada. Maka iman, ibadah lain semangat, sholatnya nggak bersemangat. Padahal yang punya pengaruh itu sholat.
sholat bagus semua ditarik menjadi bagus yang di bawah. Sholatnya buruk di bawah, yang baik-baik ditarik ke bawah menjadi bawah. Itu namanya jalibatun wa dafiyatun. Punya menarik dan bisa menolak. Menarik amal ibadah yang lain, menolak hal yang maksiat. Itu dituturkan di dalam Al-Quran. Dan saya sholat lebah, tapi maksiat kok masih terus. Ini kan ada yang bertanya, oh berarti sholatmu belum benar. Sholatmu belum benar. Belum benar. Belum sesuai sholat yang dikehendaki Allah. Gitu loh. Maka saya minta di sana itu sholat jamaah hidup, ngaji walaupun 2 kali hidup, walaupun hanya setengah jam. Itu saja. Jangan sampai pondok pesantren kemudian jamaah sholat nggak ada, ngaji nggak ada, pondok apa itu? Itu namanya padepokan, bukan pondok. Tadi jam 10 saya ketemu Bupati, saya cerita juga tentang Nur Sifa itu. Oh ngaten nggih, matur nuwun. Oke, Gus tak jair ini. Nggih. Saniki pun rodok waras aku. Jadi intinya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan bukan ya Pak? Iya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kalau sholatnya sesuai dengan ketentuan syariat. Legur acah-acahan ya nggak punya daya tolak. Itu loh. Jadi bukan sembarangan sholat yang benar. Yang benar. Makanya saya mohon itu nanti terus selalu dibenahi, biar semakin lama biar semakin kualitas. Barang itu kalau kualitas mahal. Mengkualitaskan itu perlu ilmu. Ya enggak? Itu. Maka iman-iman yang lain ditekuni sholatnya tidak, kebalik. Kan biasa atau di masyarakat sholat tidak begitu semangat, tapi kalau tahlil semangat, genduren semangat, sholawat enggak, semua enggak, jelek enggak, bagus. Cuma yang paling bagus diperhatikan duluan adalah sholat 5 waktu. Jangan kebalik. Makanya Nabi bersabda, imaduddin, sholat adalah tiang. Agama bisa berdiri, indikatornya adalah sholat. Yang mau menjalankan berarti menegakkan agama. Yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Ini bab sholat. Maka Nabi lahir di depan masjid. Nabi Isra Mi'raj berangkat dari masjid, pulang ke masjid. Nabi hijrah, belum bangun apa-apa di Madinah, bangun masjid. Rumah belum punya. Betapa gitu loh maksud saya mulianya masjid. Kalau dikatakan masjid, tentu kegunaannya yang pertama-tama sholat, walaupun digunakan kegiatan agama yang lain. Nggak ada di muka bumi ini bangunan yang lebih mulia dibanding masjid. Khairul biqa masajiduha. Nabi itu sebaik-baik tempat di muka bumi ini, di mana tempat itu dibangun sebuah masjid. Saya tidak mau kalau
rumah itu lebih baik daripada masjid. Rumah lebih mahal dari masjid. Syariatnya boleh, tapi tasawufnya tidak boleh. Sejak dulu saya kon ngeramik rumah ini, ya bukan saya. Soalnya langgarnya masih keramik. Kok menyamai sih? Kalau sana sudah marmer, baru sini keramik. Sama saja nggak sopan. Apalagi lebih. Karena apa? Masjid, musola tempat sujud kepada Allah. Tempat kita ketemu dengan Allah. Rumah tempat ketemu kepada manusia. Apalagi kamar, tempat ketemu dengan istri. Lebih rendah lagi. Oh, gitu kok lebih mewah daripada tempat ketemu Allah. Kan lucu. Tapi kebanyakan ya nggak mengerti bagaimana perasaan kita itu. Gusti Allah dikek ningen sing sederhana, tamu dikek ningen sing mewah, kan nggak layak tuh itu. Gentengnya dulu suruh Karangpirang sama dengan Langgar, nggak mau saya, harus di bawahnya. Ini namanya akhlakus, akhlake hamba kepada Tuhannya. Makanya awakmu tak pengen mewah-mewahan, mewahkan agama ini. Man a'anallah a'anahullah. Barang siapa yang menolong Tuhan akan ditolong Tuhan. Loh, Tuhan apa perlu pertolongan? Kalau Tuhannya tidak sih, yang perlu ditolong dipikirkan adalah agama Allah. Memikirkan agama Allah berarti sama dengan memikirkan Allah. Kalau kita kelak akan ingin dipikirkan Allah, maka ngaji saya di masjid-masjid, 44 masjid. Ingin dijadikan ahli masjid, tidak ahli rumah, apalagi ahli gerdon. Jadi mohon dikit-dikit itu nanti bisa jadi pertimbangan lah. Umay api Langgar lah, waduh, iki lah wong ngerti guyu mas. Yang penting baik dari dalam ya. Sholat itu termasuknya membaiki dari dalam. Ya, iya. Makanya orang-orang tertentu dari kacamata tauhid, dari kacamata fikih, dari kacamata tasawuf yang tertinggi. Nanti kalau ingin privat, nanti orang-orang tertentu saya terangkan detail. Paling tidak mengerti gitu loh. Syukur dilakukan. Rugi Gus. Maka sejak awal saya akan bersama sholat dengan ngaji. Itu sudah sejak Nabi sampai para pondok. Ya Cal, sampai nilai buah poso mesti 5 waktu, mesti ngaji. Ya enggak? Itu ruh daripada pondok pesantren, nyawanya. Pondok renek ngaji nih, kenek jamaah 5 waktu nih. Ya rogo tanpa nyawa toh, kuwi jenenge bangkai. Urung kan darso rahasia nih toh. Coba yang bisa dimaknai sholat itu apa bacaan saja? Tidak, gerakannya itu ada maknanya. Itu sudah tingkat tinggi. Kita itidal itu artinya apa? Kita ruku artinya apa? Enggak sekedar Allah perintah begini, warka'u wasjudu, kok enggak ada artinya? Tidak.
yang ada artinya bukan hanya tulisan. Mudah-mudahan nanti semakin baik gitu. Itu makanya kiat-kiat kita harus wujud, kiat-kiat lu usaha lo ya, bagaimana indikasi santri nanti tahun depan bisa bertambah. Itu harus dibobol Gus, seperti teknik yang saya terapkan di Majem itu hampir 2000 sudah, masih sanawiyah kelas 2, belum kelas 3. Kalau ada dana apa yang sulit, nggak ada dana apa yang mudah, jadi sulit semua. Lah kebenaran sampaikan dikai kelebihan, jangan hanya dipakai diri sendiri, jangan hanya dipakai keluarga saja, tapi juga dipakai umat dan agama. Rasulullah itu istrinya kaya loh, Khadijah. Sampai ya pernah dengar ikhlas, hebatnya ikhlas untuk berjamaah. Sampai Khadijah itu meninggal, nggak ada busana yang utuh. Ibarat sekarang sobek-sobek, sakit segera habis. Nggak untuk pribadi. Ini juga ya, bil saya itu 6 ya. Yang 2 belum lunas, yang 3 beneran oleh saya, bukan untuk saya. Tak tulisi almarhum dari saya untuk bersama, jangan bersama untuk saya. Kebalik tuh, andaikan saya punya mobil umpamanya Avanza pembelian pribadi saya, tak cap almarhum biar saya nggak kelihatan, yang kelihatan almarhum. Kok mobilmu tak cap Nur Syifa nanti apa 3 apa 4, sing ketira aja Samsudin, sing ketira ki pondoke gitu loh. Jangan goblok kok lebih, aku sedih ngerasane ora pinter-pinter iki piye. Nanti yang 3 atau 4 Nur Syifa cepet ngono lho carane kuwi. Dan nenek yang muncul nggak pribadinya, agamanya, pondoknya gitu loh. Biar saya rugi, yang penting agama untung. Jangan dibalik, biar agama rugi, yang penting saya untung. Kacau nolak cara nimu. Aku gelem mau sugih kan biyen. Anggota DPR iso sugih, ke aku pimpinannya tidak. Tapi apakah ya tujuan hidup itu untuk kaya-kayaan? Kan tidak. Jadi waktu harta harus dimanage. Untuk saya harus diurus, punya hak diri kita sendiri. Keluarga harus diurus, punya hak keluarga itu, anak istri. Tapi jangan tidak mengurus agama lewat pondok pesantren. Kalau di sana kan lewatnya macam-macam loh Gus, ada pondok pesantren, ada madrasah, ada majelis taklim, kan macam-macam. Lah saya ingin pondok pesantren yang kita cita-citakan semakin besar. Amin. Gitu loh. Andaikan Gus Samsudin itu stagnan, keadaan kemewahannya stagnan tetap, tapi pondoknya terus, kan sudah cukup toh. Itu loh maksud saya. Lah sampean setuju, nggak setuju ya sampean udah tak. Musim di duit sampean, aku ora duwe. Lah itu saya terapkan di Majem. Pak Kaji lolos dan itu. Wes aku kaitan aku dolen kabeh diparan rene. Bojoku tak tabuni 7 miliar. Anakku tak tabuni 5 miliar, wis cukup. Pun cukup dari pun sekap wong urip dadak. Lah nggih kabeh dingkirene. Bukan berarti menyia-nyiakan menyengsarakan anak istri loh. Tidak, ya diurus.
cukup tadi tidak berkelebihan gitu loh. Beda loh ya. Berkelebihan itu sekarang orang itu kalau cukup ya Gus, uangnya pas-pasan, belanjanya pasti hati-hati. Yaudahlah, yang penting-penting. Tapi kalau berkelebihan, bisa yang nggak penting juga dibeli, ya enggak? Yang senang-senang dibeli, bahkan yang maksiat dilakoni dengan bayaran. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Harta itu ada 2 pertanyaan. Kalau ilmu 1, umur 1. Kalau harta 2 pertanyaan. Umurmu habis 1 loh, untuk apa? Ilmumu saya beri untuk apa? Tapi kalau harta 2, kamu dapat dari mana? Caranya gimana? Setelah beres, habis untuk apa? Rumangsane bondone wong titipan wong cedak priyo ditekokne sing ditemu. Kowe tak kei rezeki semene, tak titipi rezeki semene. Ndak menggunane kok nggak cocok to karo aku. Sama memberi uang anak saja, nak ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kok nggak cocok, kan murka orang tua. Gimana untuk SPP, kok untuk beli jajan? Gimana untuk uang kos, kok untuk main? Nah, mesti murka. Itu anak kepada orang tua. Nanti hamba seperti kita juga mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sakit atau dipahami? Jadi ingin sayai jenengan ini semakin baik, Gus. Ingin saya, menurut tapi itu semua terserah jenengan, wong sing duwe ya jenengan, sing lakoni nggih jenengan. Eman-eman potensi yang ada nggak kita antarkan sampai akhirat, iya dah. Iman-iman cuma akan ditinggal saja, masa nggak akan dibawa? Kan ngono to Mi. Padahal perjalanan akhirat lebih jauh, bekalnya harus lebih banyak daripada kita hidup yang sebentar ini. Tapi ternyata 10 tahun Pak Haji Mahmudi bos itu dia percaya apa mau saya. Saya bisa merasakan saya itu bujuk apa enggak, konsisten enggak dengan permintaan, kon ngekekne kurangan iso ngiseni enggak kan. Wong ngekekne itu kan yo itu. Dan nanti terserah perjalanan itu dinahkodai sampean, terutama dibantu ahli gitu loh. Tapi wong podo kakuning kok tukaran apa enggak, ini loh masalah ini. Saya itu ingin begini loh Gus, ahli dengan sampean seperti saya dengan bos kita Haji Mahmudi, saling menghargai. Saya itu menghargai loh Mi, walaupun situ nggak bisa ngaji. Karena apa? Yang punya modal. Nah situ pun juga menghormati saya, karena dianggap saya yang punya ilmu. Kalau bisa sinergi kan semakin kuat. Dana tok nggak cukup, ilmu tok nggak ada dana, perjuangan tidak akan cukup. Itu masalahnya. Maka harapan saya nanti bisa sejalan, satu pemikiran, satu kata, satu langkah, satu tujuan. Wes ngono ya. Siap. Allah tenan. Oh, tenan. Jadi tahun depan harus ada peningkatan. Tanah sudah ada. Walaupun daduk nanti santri sedikit-sedikit mulai dipapak nih. Bangunan tidak perlu mewah.
biar beda lah ini pondok ini bocah-bocah iki dalamnya Gus Asmudin dikit demi sedikit awak mulai santri nakeh beri demen Pak. lah iya ya semua nggak sampean tok aku ya melok demen senajan angka ikut lho aku lek kurang angka ikut ngendi ning bacem ya angka ikut ning pendopo ya angka ikut ning genmu ya angka ikut dadi apa aku iki kudu ditambahi sabare mungkin wong akeh macem-macem sing kondang sabari pendiri Lirboyo kiai kelebihannya kan masing-masing nih Mbah Yai Karim sabari nggak ilo Mbah Yai Karim jadi upama sekarang Lirboyo 30.000 itu barokah sengsara awadu oh sampean awadu lek sabari mbok Sabar, Pak. sabar ya Oke. ya barokah di belakang. Samsudin tidak ingin bahagia sendiri, tentu ingin anaknya juga bahagia, kan begitu. Banyak orang tua itu merembet kepada anak. Sudahlah, anaknya siapa? Sang kiai, anak lahir belum bisa apa-apa, sudah Gus diangkat oleh orang tuanya. Ya enggak? Makanya jenengan iki kedah ndang rapot yang baik terutama kepada Allah, kedua kepada sesama umat manusia, biar anaknya nanti nggak ikut korban. Nanti tak nilai ngantek ruah bagaimana kegiatan yang jadi ruh pondok pesantren. Rapotnya kudu naik terus. Ojo kundang di mata manusia saja, dikenal di mata manusia, yang lebih dari itu dikenal oleh Tuhan. Nah ini karena ibunya nggak ada, aku kan penataan ulang di rumah terus. Nah Ali itu biar duduk menambah durasi waktu saja. Nia biar di rumah dulu. Kalau sampai ruah itu sudah lulus lah baru Syawal mungkin. Jadi nanti prakteknya Ali dengan kamu seperti saya dengan Pak Haji Mahmudi gitu. Jadi Gus, tapi lah tukaran dok nggak saling menghormati bar. Salam balik padipo aneh. Kan begitu. Saya memang enak saja dek ini. Aku budal jam lurus seberapa toh? Yuk, dengan berangkat tidak lama. Enggak. Saya 2 seperempat berangkat. Setelah ngaji jam asar dengan guru-guru itu 40 lebih guru. Jadi yang saya hadapi macam-macam Bos, ya guru, ya para kiai, ya pejabat, ya dukun, dukun melahirkan. Dukun melahirkan. Namanya dukun perocot ini. Jadi mohon itu dijadikan bahan pemikiran.
penggunaan dana harus efisien, yang ada manfaatnya, tidak hanya senang-senang. Makanya saya kan agak menekan Gus karo sampean. Kalau bisa jalan kaki maka harus motor. Kalau motor bisa mengapa harus mobil? Itu kan dalam rangka resikonya tambah banyak daripada untuk itu kan untuk yang lebih baik ada gitu. Tapi yang jenenge canom ya beda mikirnya. Apa karepmu apa? Sabar Tommy. Sampun Abah. Nah, Alhamdulillah. enak peningkatan kudune. Tambah sayang Tommy. Full Abah. Ah, full oke. Pak Nur nunggu-nunggu saya Gus. Ingin ketemu. Nggih, pun makilah ketemu hari ini. Ya nanti paling malam Jumat masih di sini. Pun masih di sini. Di sini kok. Oh, pas, Tadi itu lagi tidur. pas di sini ya. Pas lagi tidur ya. Surabaya ini numpak apa Mas? Taksi. Iya. Surabaya ke sini. Level. Lah saya kene tol ya mesti lewat Etan toh. Tolnya Medun Malang lah mesti. Iya. Pemerintah cedek lewat Etan. Nek kok ini cedek lewat Kulon. Lama-lama lo ya, kalau bisa buka pesantren itu lama-lama. Terus ngurusin ya, ngeleme. Karena penggayaan coba menengai. Cara tahu nyambut gaya kayak. Allah ya Allah. Sesuk aku nggawa 20. Jalukan sampean kan 20 toh. Ya. Sebenarnya banyak yang ingin ngerti sana itu. Jo 20 ae. Sing ndumah jaluke 20 aku. Enggak apa-apa. Lho gak sojo se. 50 no Pak. Ya lama-lama lah. Saya lebih baik dari kecil menuju besar, daripada ujuk-ujuk besar akhirnya menyusup. Bener Gus. Omongnya neng jopo, situ neng halaman dah. Siap. Taat tenan. Ini terima tamu bagian putri. Putri me. Saya tak belah raga. Awakmu ya nopo tamu, tamu mulai nyalami. Sing di rumah dadak. Ini punya rumah ini Pak. Orang mandi no. Ya bersama-sama. Sama saya. Lala Evan Batemi bintangnya kan aku harus Haji Mahmudin ngomong tamu. Itu dihormati tamunya. Maksudnya gitu loh.
Kita cerita pertama. Jadi orang itu jangan hanya senang dihormati orang. Yang lebih baik suka menghormati orang. Jangan hanya senang didatangi orang. Yang lebih baik suka mendatangi orang. Oh, tenan. Sultan ngarep enak satu seneng, waduh. Amin. Dan prestasi gitu. Nek dana ora iso goblok ya. Dulu aja bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Apalagi yang megang jenengan. Artinya begini Mi, nanti upayanya Gus Sabzudin punya akses sendiri, ini punya akses sendiri, saya punya akses sendiri, semua dimainkan. Biar kita itu membungkam mulut mereka yang masih ingkar. Tidak dijawab dengan kata-kata, dijawab dengan bukti. Omongnya lah nek wis kayak sing ijazah tolong Kang setunggal mawon, setiap orang enggak membawa satu udah banyak Gus, widok nggih saged, lanang nggih saged. Mungkin anak rombongannya kula pendete ngono, mobil kathah iki. Iya Mas. Iya, cara ngono. Mantep, Pak. Penting di pondok ngajinya. Sholatnya harus ngaji. Heeh. Sak paket itu. Penting sholat mbek ngaji nih. Enggak sholat gak ngaji kebuki. Ya aja to. Kan mulai he. Alah, kumat iki. Inggih. Den piye lak mau ngomong santri mumbian takoni. Kullu ra'in mas ulah an ra'iyatihi. Semua pengembala itu akan dipertanyakan. Bagaimana kamu mengembala ternak-ternak kambing itu? Kambingmu melewati batas enggak? Nerak pagar apa enggak? Diikuti orang, tanggung jawabnya nggak ada. Supir saja nubruk-nubruk, bukan penumpang, supir yang pegang polisi dulu. Santri mau ngantar nggak sholat gimana? Anak istri mau nggak sholat gimana kamu jadi kepala keluarga? Nah, setelah kita usaha, mengajar, memerintah, tetap nggak sholat, itu kan bukan urusan kita. Setelah kewajiban kita itu kita laksanakan. Yai sing kebuki. Cut. Iya ta? Itu di pondok penganiayaan nanti. Jadi viral lagi. Cuma fokusnya nanti domainnya beda Gus. Sampean lebih mencari dana, ini lebih menghidupi sholat dan pengajiannya. Yai. Ya pelaksananya teamwork, kerjasama, tapi yang dipatah ada sendiri-sendiri. Yang kula raglet duit ya kado juga. Yai. Siap. Aman. Di situ aja pangkat buku naik ngono ya, Pak. Aku gak ngerti dukun. Sementing krono profe golek duit. Tapi yang baik, yang halal. Jangan tipu-tipu. Aku khawatir kalau ada intel dimasukkan sebagai pasar. Itu jadi masalah lagi.
Apa kalau namun sekedar dungani kan saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Belum tak dungani ini kak keren ya wis kan kayak gitu. Soalnya benar atau enggak ada unsur penipuannya, tapi tidak terbukti loh, hanya kesan. Yang berobat kan juga di Polres ada, di Polda ada, udah lama. Mana dari Polres itu kan datang 3 kali pemindahan ke Kambing itu. Itu nanti dukunnya diangkat oleh kiai apa kiai melorot dari dukun boleh kengko. Lah iso iki dunya juga akhirat. Aja akhirate didutne dunya. Ngono lho. Makanya domain waktunya dibagi gitu loh Gus. Aku diwayai. Jadi harus nilainya perkara wakil misalnya yang nggak cocok dengan syariat, tapi nggak sampai di garis haram, tidak. Ada langkah yang lebih baik. Tanggap banyak langkahmu itu hanya nggak haram gitu saja. Biasanya kalau begini lebih baik, tapi temengnya belum. Mulane tarik kenawakmu dijek loro, hukum sembuh. Ya dasar saya lebih baik atau tidak apa dawuh Kanjeng Nabi. Engko titik-titik tak eling titik-titik harus sudah. Dan pada saatnya kamu harus mulang walaupun 1 kali. Ora iso ngaji tak warahi. Mulang saat ini Pak, selatan ya, ya tak, ya. Soalnya dukun itu ya, yang saya ulang, itu yang diobati rogo, fisik. Kalau ngaji didik, yang diobati hati. Hati lebih penting. Rogo ya penting gitu loh Mi. Tapi hati lebih penting. Jadi wong didik yang diobati rohani. Lah Guseki jasmani. Semua diperlukan, tapi harus bisa menimbang. Jadi polone cukup duit ayo. Belek ngene aku ya sudah no duitku. Apa ndak? Apa? Lah HP ini nang ndi? Ini aku nak kamar. HP nang aku nang kamar. Ini kamar sana ya? Ya. Kamar sana ya? Gitu loh Mi, lanang wedok nompo dikek lunggarai. Artinya nompo. Golek ustad gampang misalnya. Pak Kaji ya Pak, iso mulang enggak. Karena dana guring 120 ya. Itu loh. Lah duit marmo nggih apa? Lah ora tinggi ngono-ngono kuwi. Yang penting dirinya, keluarganya tercukupi. Ujung ngantek engko dingin ngurus santri, anak bojone kelaparan itu ya salah. Itu. Aku ngerti lah awak mungkin repot, aku ngerti jangan. Yang pikiran ruwet kakek sing dihadapi ya. Yang bojo loro anak 5 loh. Kon ndak mikir piye, kayak ingine dibahagiakan semua toh nggih. Ya enggak. Hukum santri ini bebannya berat memang, makanya perlu bantuan-bantuan biar tercukupi. Lainnya tuntun nasi nggak penting mau jadi tinggep. Aku yang ngenggep kalau bojo. Lek perkara nggak penting. Makanya kayak pesannya ibunya kan wedi to karo aku.
Kesannya bocah itu ya. Kesannya wedi ya. Apa matur bapak dulu wedi. Nyapa wedi wong kene omahe kono lho, aku wong ngono kok wedi lho. Wong aku diusir ya iso. Wong sing ndoma wedi piye? Aku wong ngono tok. Diusir ya kenal. Kene omahe bojo lho, Gus. Saya enggak punya. Itu rumahnya orang tuanya istri, bukan orang tua saya. Saya enggak punya. Tapi ya enjoy saja. Artinya enggak ngerengseng, ngerti ngerengseng. Apa geleman jaluk pantangan bagi saya. Yang jaluk kepada siapapun. Bupati ngantek jeket gitu, Mas. Gini sudah cukup lah. Wis iso wareg, iso jamaah, iso ngaji, apalagi. Bengi yo ngaji nih, besok pagi ngaji di masjid Tokokan Besar itu besok pagi subuh. Yang datang itu tokoh-tokoh itu. Awak mulai serjo pengajian akad, Jumat legi, orang yang baca wong 600 itu nggak bisa. Ada dana kok nggak bisa. Marketingnya berarti bosok. Nggak iso. Nah itu yang diutamakan kebaikan kita kepada orang dekat, yaitu tetangga, bukan orang jauh. Tetangga itu pagar keselamatan. Engko iso tok usah jaluk tulung. Ning ngene wong iki engko ya ben operasi Sumatera. Keluarga dan teman-teman. Aku yo tak operasi. Kalau pancen satu misal ya, dari Lampung ada 6 jemput nanti. Tinggi bibit. Nanti belakangnya kan pertama harus oper 1 loh. Tenaga kuat, cek ngangkat tok. Pertama, gue harus melakukan enteng. Usaha kalau pertama memang berat. Usaha kunir ngene penak barang. Usaha madu penak barang gula digodhog ngene ya jadi madu. Ini orang masalahnya, bukan barang. Ini Pak, banyak yang datang kemarin tuh, banyak yang datang tapi ditolak karena persyaratannya yang kurang. Jadi di pondok kita itu kan harus ada SKCK, KTP, pengantar, KK itu. Jadi ada yang datang nggak ada yang nganterin, tolak. 2 orang datang nggak ada SKCK, tolak. Dan itu sejak dini Gus. Publikasi kepada teman-teman, tolong kalau di sini nanti disertakan ini. Itu apa harus Pak di pondok itu Pak, SKCK itu? Jane ya enggak. Tapi karena pondokmu itu kan ndak podo ambek liyane. Orang di situ itu ndak mesti kaya pondok liyane. Lah pondok liyane moral ngaji lho, Gus. Ning nggenmu ku mesti lho. Oh. Kejar utang, usir bojone. Pelarian dikejar polisi. Nah, itu kan penting. Ngono lho, Gus. Mungkin nyatanya ya yang di rumah iya masih belum pulang. Satu misal itu Gus. Gonderai kita itu melindungi hal itu. Jadi itu harus tetap harus nih. Ya. Udah. siap. Soalnya konsekuensinya itu. Dengerin ya. Lah umumnya pondok banyak umumnya yang ngaji ya Gus. Oleh boyo ya nggak usah. Kemarin malam juga ada terus. Dengerin ya, yang mau mondok
SKCK, KTP, pengantar. Diantar orang tua. Heeh. Wali lah. Harus itu. Kamu Pak pada nganterin enggak? Enggak ada pulang, perantamu di sini suruh anterin. Kemarin malam juga ada datang. Tiap hari datang Mbah, 2 orang, 3 orang. Tapi kadang nggak bawa SKCK, nggak ada yang nganterin. Teko dewi. Orang tidak gini Gus ya, kalau terpaksa ya. Sampean yang pundi, identitasnya pundi. Cek di rumah. HP ini enten boten. Kan bisa toh menilai setelah bel rumah lo Gus. Cocok enggak? Itu ibu-ibu itu nggak mau ya. Padahal orang tua ya, kita kasih tempat tinggal gratis, kita kasih makan, kita kasih pakaian. Nggak bawa SKCK, nggak ada yang nganterin. HP-nya kalau dimintain nomor keluarganya nggak dikasih, Bah. Nah, gue kan bodoh karo penyembunyian. Kalau orang tujuannya Lah iya. bagus kan fair toh. Dengerin ya, yang mau mondok bawa SKCK harus ada orang tuanya yang nganterin. Bawa KTP, 3 ini harus. Enggak ada, nggak usah. Yang itu Mbak, yang jelek-jelek kan mesti anaknya ngono. Terusan pihak sini mau telepon anaknya enggak boleh. Ya dateng Pak, nggak bawa surat KTP Itu ya. namanya kan kurang tanggung jawab ya Gus. Uangnya nggak tanggung jawab. Kan terbuka tuh Gus. Kayak saya nih gini Pak. Ya, sama ini sangat terbuka nih. Malah mau minta surat pindah, mau pindah ke sini Mbak. Lah surat ke sini ya enggak apa-apa. Kan pindah itu ada surat dari sana tuh Gus. Okay. Pindah ke sini itu. Malah itu legal Gus. Surat pindah itu bisa diterima surat dari tempat tinggalnya mana. Masalahnya memang itu nggak ada rekom dari keluarganya, terus nggak jelas tuh Pak. Lonjok ya Pak. Malam Selasa Dewi wonten jam setengah. Banyak Pak. Tiap hari itu 3 Setengah satu orang. datang. Rumahnya 4 Telung orang. Agung. Umurnya 39. Lah kalau begitu Punya anak, punya istri kok mau mondok. Terus pripun putrane jenengan, bojone jenengan. Lah iya iku. Ya masa terus piye anak bojone? wong sejo Allah kok dilindungi kan begitu. Berarti Paling tidak Gus, paling tidak ini ya dilaporkan ke RT biar lurah. Jadi kita itu dengan desa ya terbuka. Nggih. Itu loh. Pak Lurah iki nek ngene wong iki. Aja berkesan awak mungkin delik nih. mboten Pak, nulungi Pak. Iya. Tapi lah nggak dilapor lah padha harus nyimpen sih. Wajib Kan ada toh istri simpanan itu. ada Pak. Nah iya. Nah, kayak ngono. Pak aku Kayak ngono. bos Karena Tapi setidaknya ke depan kan kados dawe abai wau. dengarkan, Harus konfirmasi ke nomor rumah. Maksudnya dengarkan, harus ada yang nganterin. Ini memang ini nggak ada masalah atau memang punya masalah, otomatis kan keluarga nanti punya jawaban. Imtihan kapan ya imtihan? Ya ruah. Takon teko kabeh ya wong tuane. Sini pondok kae. Enggak kon ngadoman no. Wong tuane ngrungokne. Ruah Gus. Ruah. Pun pulang-pulang sendiri juga nggak boleh. Mulai sak geleme dhewe, rek sing jemput. Ora aturan. Marai kiai ini enggak aturan. aturan Mbak. Niki sampun aturan. Rada lumayan punya. Pun pokoknya di mata saya maupun yang Jadi anu Gus, kersane apa yang jenengan mati dudu dukune, tapi dadi kiai. Kiai. Ngono no. Makanya upaya ditingkatkan itu kan begitu. Dukun mati ya lah, wong malah nyukur nih loh Gus. Lek sing mati kiai, wuyuh wong merasa kehilangan. Angel lho Pak, kita kandani dari lama lho Pak, pengen kayak begini. Dulu saya penceramah Pak.
pengen kayak biyen. Masih masih dulu masih sama bapak. Diundang kemana-mana saya. Di sekolahan di. Lah iya saiki penceramah kok piye? Kaya Gus Ikdam ngono. Ya sekolah ngono rita ra apa-apa. Ora genah sangan parane biyen pokok undang ngono lho. Kondang. Masih iki ya. So palingan tahun ngarep Pak. Wis iki. Kok sing berantas dukun sapa? Iki wis. Urung nek wakil ya. Pingin kayak gian. Ya kan seling-selingi ya, ruqyah ceramah tidak. Terus lama loh Pak, tak bilangin bolak-balik. Lah iya. Lah wingi ceramah ning Malaysia ke? Mosok ora mau rungokne. Lah aku lek rono ki budal jam 5. Napa? Beijing. Nggih, biasane. Tengko manggriban ning kutho. Kalih anu napa kan panyuwune Pak Subhan ingkang anu Gus Sabut niku Jantiku niku kan wone kan ngempane terus pun mboten ngeten mawon Kyai mungkin malam Jumat jenengan dugi mriki matur teng jamaah saderenge bahwasanya tanggal 16 Beijing badhe enten Jantiku mboten usah dor pudor ngumpulne tiang malih Pisan. satu kali nanti sebelum abai pokoknya sudah kumpul paling enggak ada 10 menit ngomong otakan kali kuat Sekali dayung 3 pulau terhampiri ngoten. Mau kemana aja Pak? nanti malam Jumat ini tadi dapat 3 ngoten. Satu kali mengumpulkan orang nanti butuhnya untuk Butuh Jantiku, butuh pengajian, butuh macam-macam lah. Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Alhamdulillah. Dene awakmu ya iso lompong ya. Kurang modal. Bakate enek jan. Tak rungokne iso lompong ya. Hadisnya sing rancus, Pak. Lah ya kurang modal itu. Aku dukun Jawa, Pak. Nah, dukun beranak. Dukun beranak ya. Dukun beranak. Dukun procot beranak. Bayi keluar kan procot gitu. Ledek dukun mana? Nggih, anak. Oh, saat-saat sedaya kula kan hafalan anu tahiyat awal sampai akhir tak kai kaos mek baju, kayak duit kabeh 100. Buah santri. Buah santri sak karyawan kabeh kumpul nih. Yo hafalan ngono. Aja ngrokok dolan Pi. Oke, dalu nggih. Saat ini jam tunggal ngoten nggih. Aku sing imami. Mandi, Tengah dulu. wudu, salat bengi. Aku lo nabi mulai malam nopo nih terus malam bini wangsul ibuke sedo niku. Oh ya wis. Kula niku Pak, kula Pak. Lek imami salat dalu niku Pak. Terus salat hajat niku kula riyen asal ijazah niki lek salah kula telu disalahne Pak. Jadi kula riyen asal ijazah saking Abbas Syed Al-Ghazali niku pertama salat taubat 2 rakaat. Terus rakaat terakhir itu baca la ilaha illallah subhanallah kuntu minadz dzalimin niku baca sebanyak 17 kali. Terus setelah itu salat hajat Bah. Salat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas 10. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah 20 salam. Terus rakaat ketiga setelah Al-Fatihah 30. Rakaat keempat setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas 40. Itu dulu pernah viral Bah. Jadi ini kleru. Mungkin yang kalau langsung 1 kali salaman, Enggak, 2 kali salam. 2 kali salam.
Jadi menurut banyak orang itu nggak tahu saya, entah itu Wahabi atau apa, ada yang bilang bid'ah dolalah dan sebagainya. Tapi kula angsal ijazah saking kiai kula ngoten, Mbah. Jadi salat setelah rakaat pertama setelah Fatihah surat Al-Ikhlas 10, rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas 20, salam. Rakaat ketiga setelah Fatihah surat Al-Ikhlas 20, rakaat ke 30 40. Jadi ngoten niku, Pak. Jadi gini loh ya, agama itu sumbernya Al-Quran, firman Tuhan. Yang kedua Al-Hadis, sabda Rasul. Itu sudah dilakukan. Nah, nyampe para ulama, nggak Quran nggak hadis, lewat kitab kuning, itu menerjemahkan yang ada di hadis di Al-Quran. Cara pemerintah undang-undangnya Pancasila 45, tapi setelah itu diterjemahkan bentuk peraturan. Nah, setelah peraturan bentuk juknis juga itu loh. Nah, DE kan gur pokok Kanjeng Nabi. Sebenarnya salah, monggo. Monggo. Kali sinten kan? Wah, benar. Ini kali Gus ini. Kita tak jarono iki. Nggih. Iki ngawi ya. Sampeyan ngendikan Tulung Agung? Mega. Berarti mboten kleru, Mbah. Mboten kleru berarti. Berarti sing klerune iku kleru, Mbah. Masalah ngene lho. Lek bid'ah mungge wong liya lho ya. Asal enggak podo ambek Kanjeng Nabi. Ya orang kita bid'ah itu tidak asal. Bid'ah itu ada hasanah, ada sayyi'ah. Itu paham kita. Ada hasanah, ada sayyi'ah. Lah ono kabeh dolalah. Ya ora apa-apa lah. Memang Tapi yang Gus, amalan itu sekiranya mengukur penumpang, jangan mengukur sopir. Lebih baik sedikit tapi bisa continue daripada banyak-banyak akhirnya bolong-bolong bosan kemudian itu. Niku guys sudah dijelasin sama Pak Yai ya. Ndak salah, boleh ya Pak. Ya kabeh amal orang ya kabeh ya, kebanyakan yang diamalkan orang NU dinilai orang sana loh ya bid'ah. Orang baca Quran itu kalau bid'ah itu dimaknai asal Nabi enggak melakukan baca Quran yang bid'ah, tapi enggak pernah baca Quran, enggak pakai mushaf tulisan. Gila kabeh pokok ora Kanjeng Nabi bid'ah lo ya. Oh nggih, soalnya Kanjeng Nabi tidak pernah baca Al-Qur'an nggih. Ada mushaf itu sahabat Utsman. Mushaf itu ya bid'ah ya, Pak. Lho iya no, wong saiki bid'ah kabeh no. Bid'ah kabeh wong saiki. Lek maknane bid'ah kaya ngono. Bojone sitok ya bid'ah. Kanjeng Nabi akeh ya. Heeh. Gitu. Nggak apa-apalah orang ya, makanya paham itu ada macam-macam. Itu menunjukkan pendapat orang macam-macam. Jadi saya pesan saja, sekiranya nggak bagaimana, nggak membosankan gimana, Nggak ngabut nih ya Pak. nggak ngabur. Kanjeng Nabi nggak mau ngaburnya umat. Jadi tulung sepenting ngajak, walaupun satu malam hanya satu rakaat witir, tapi ajak. Ini saya cerita ya guys, ada sahabat datang ke tempat Rasul, sitok nggak buju, khawatir kalau punya istri nanti mengganggu ibadah.
Yang satunya datang semalam itu tidak pernah tidur, ibadah saja. Yang satunya puasa terus setiap hari. Ternyata begini, itu disalahkan. Tidak beristri ya disalahkan, nggak tidur malam sama sekali ya salah, puasa terus nggak pernah berbuka ya salah. Jangan begitu, badan itu jangan dianiaya, Iya. semampunya. Orang itu ya perlu nikah, di bojo gitu loh, Mi. Ojo terbujang terus gadis. Kanjeng Nabi yang bojo, Kanjeng Nabi lek malam ya sare, ya tangi itu loh. Ngono ki domong ya Siti Aisyah wonge. Terus pundi Kanjeng Nabi bunyai cara kiai ya. Kanjeng Nabi ki ya lek bengi ya tangi ya sare. Kanjeng Nabi ki ya poso ya ora. Kanjeng Nabi ki ya bojo. Terus awakmu ngene nerokne sapa? Nggih. Ojo karepe dhewe to. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wonten Al-Qur'an lho ya. Jika kalian ingin jadi orang yang bisa menyintai kepada Allah, kata Nabi, fattabi'uni, maka ikuti jejak saya. Wis to gurune sapa Gus? Wong tuane sapa Gus? Yang terbaik tetap jejak Nabi. Ya sudahlah. Tapi pacarannya kuwi malah nggak gampang kehilangan prinsip saya itu. Nah wong ini rokne wong lho. Kayak wong gumus lek bener. Iya, kebanyakan seperti itu apa? Iya. Karena apa? Nggak ngerti pegangan. Rasulullah gimana? Nggak ngerti. Akhirnya nerokne liyane Rasulullah. Ini masalahnya. Dan saya nggak mau, Gus. Rasulullah itu yang terbenar, terbaik, walaupun yang lain juga baik. Gitu loh. Makanya penting punya prinsip itu ya. Nah, lek enggak duwe prinsip, kayak nasibe tai kentir. Tai kentir kan hanya mengikuti arus, kesana kemari. Ada beteng ikut jatuh, ngolak-malik di situ, ngalir lagi kan ya. Ini arahnya kemana? Mudah hanyut karena situasi, tenggelam karena arus, lapuk karena hujan, letang karena panas. Bener loh. Orang dipegangan soalnya. Jelas megang dari Allah, dari Rasulullah kan beres lah. Kuwi larang ngaji ora roh. Lakno talabul ilmi penting. Arep nerokne sapa? Coba atau dinalar akan mengikuti siapa? Kalau toh kita mengikuti seseorang, apa lebih dibanding Rasulullah? Kok macam-macam. Aku mbok diserang alam itu di prinsip itu karepmu lek menerang alam. Nggih, kula pitaten, Pak. Yes. Harus dong. Iya. Walaupun diserang sekali dua ya tetap dua, ngono ya. Terus Pak. Nggih. Kula tak izin badhe pengobatan. Dungane panjenengan. Mudah-mudahan niatnya ikhlas Gus. Amin amin. Oke. Allah. Dulu nggak mentung. Nggih. Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suwun ya, Mi. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan